nih semuanya. Hari ini kita akan membahas pertanyaan yang sering kalian lontarkan ketika aku live di TikTok ya, ketika aku lagi bukain DM terus banyak pertanyaan-pertanyaan yang setipe dan sama. Mbak, aku tuh hyper nggak sih Mbak? Mbak, aku kayaknya hyper deh. Mbak, kalau seminggu sekian kali itu berlebihan nggak sih Mbak? Jadi hari ini kita bahas berapa banyak sih seks yang bisa dibilang itu berlebihan. Ini adalah sesuatu yang mungkin kalian pikirin diem-diem, nggak tahu mau curhat ke siapa, nggak tahu mau cerita ke siapa. Tapi kamu itu malu buat nanya ke orang-orang. Tapi aku apresiasi dulu buat teman-teman, buat kalian yang berani nanya itu ke aku. Aku nggak bisa, maaf banget, nggak bisa balas satu persatu. Masuk tak copy paste kan nggak enak. Jadi aku jelasinnya di konten. Buat kamu yang ngerasa apakah aku hyper, padahal aku mainnya Hero MM. Enggak, ini bukan Mobile Legend, tapi ini Making Love. Tapi ini hasrat seksual. Apakah aku hyperseksual? Atau aku tuh cuman libidonya tinggi aja? Jadi mari kita bahas. Dengerin baik-baik, hyper atau hiperseksualitas itu bukan cuman sekedar angka. Berapa kali aku main, berapa kali aku masturbasi, berapa kali, itu bukan cuman angka. Hyper ini tuh bukan masalah angkanya. Ini soal siapa yang pegang kendali. Apakah kamu bisa mengendalikan nafsumu atau nafsu yang mengendalikan kamu? Paham sampai sini? Sampai detik ini pun aku sering baca jurnal maupun artikel maupun penjelasan dokter maupun podcast dokter. Mereka masih banyak berdebat antara dokter A, B, C, D, E dan sakara PDW. Mereka masih banyak debat juga. Penjelasannya kalau kita teliti lebih lanjut sebenarnya sama-sama nggak menunjukkan sesuatu yang pasti A, B, atau C, tapi mereka semua masih pada debat intinya. Karena mengukur hyper dan enggak ini nggak bisa kayak kita ngukur tensi, ngukur tekanan darah, ngukur suhu tubuh pakai alat ketemu hasilnya 128/90 atau suhunya 36 derajat, nggak bisa. Satu dan lainnya itu beda soalnya, tiap-tiap manusia beda. Jadi mari kita simpulkan dulu di sini. Soalnya jawabannya itu bukan berapa kali, tapi gejalanya. Kenapa? Karena hiperseksualitas itu bukan masalah frekuensinya, bukan masalah seberapa sering, berapa kali, bukan berapanya. Tapi ini soal kamu itu bisa pegang kendali atau enggak, atau malah kamu yang dikendaliin. Orang yang hyper itu bukan berarti kamu sering banget ML atau sering banget kentu gitu ya, atau apa deh istilah yang sering kamu pakai. Tapi ketika dorongan seksualmu itu yang memimpin hidupmu. Aku nggak bisa kerja Mbak kalau aku nggak coli dulu. Aku tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa melakukan aktivitas sehari-hari kalau aku nggak colmek dulu Mbak sama botol. Di situ letaknya, bukan berapa kali. Dan akhirnya apa? Kamu cuman ngikut aja, mau nggak mau, karena kamu nggak bisa ngelakuin aktivitas kalau nggak ngikutin itu. Kita beda di sini ada 3 hal dasar. Pertama, ada pikiran seksual yang mengganggu. Jadi fantasimu kayak muter terus di kepala. Kamu sih diem, merhatiin orang ngomong, merhatiin orang presentasi, jelasin iya, tapi kepalamu tuh di tempat yang lain dengan fantasimu yang luar biasa dan selalu berisik. Dan ini bukan terjadi cuman sekali doang, tapi selalu terjadi sampai kamu sulit fokus, sulit konsentrasi, sulit berbaur, sulit melakukan pekerjaanmu, sulit diem. Dan kalau kamu yang nonton ini ngerasain hal tadi yang barusan tak sebutin, ini udah tanda bahaya menurutku. Ini udah bukan horny doang, ini udah jadi obsesi. Ini udah harus warning buat kamu kalau kamu butuh tenaga ahli, tenaga profesional di bidangnya. Bukan dukun. Sekali lagi, bukan dukun, bukan wong pinter. Ya psikolog, psikiater tuh orang pinter, tapi bukan wong pinter yang wong pinter. Bangsat ngomong apa aku? Kedua, perilaku seksual yang sulit dihentikan. Perilaku seksual yang sulit dihentikan itu bukan karena kamu nggak mau, tapi kamu nggak bisa menghentikannya. Coli terus tiap nganggur, masturbasi terus tiap nganggur, setiap ada waktu, tiap ada kesempatan. Kalau nggak ada disempet-sempetin, kalau nggak bisa dibisa-bisain. Nonton bokep berkali-kali. Laptop lemot bukan karena virus, tapi karena memorinya kepenuhan. Di sini bokep KB. Ganti partner seks berkali-kali. Jadi kamu nyarinya bukan keintimannya, tapi cuman nikmat sensasi, udah itu doang, memenuhi hasratmu doang. Jadi kamu endingnya melakukan sesuatu yang udah nggak bisa kamu kontrol. Kadang kamu pernah mikir terbesit gitu ya, walaupun sebentar, 1 detik, 2 detik gitu ya, atau pas kamu lagi nonton video ini gitu ya, aku tuh pengen stop tapi ra iso. Kamunya tuh pengen stop tapi tanganmu dan manukmu itu punya kehendaknya masing-masing. Kayak otakmu, hatimu tuh bilang ayo toh stop, aku kira pengen kok ngene, tapi manukmu bat mapit, aku njaluk, aku kudu metu, aku kudu ngene. Ya, kamu sudah tidak dikendalikan oleh akal sehatmu, oleh dirimu, enggak, kamu udah dikendalikan oleh kontolmu, oleh nafsumu, sorry. Karena nggak cuma terjadi di cowok, tapi di cewek juga bisa. Yang ketiga, ada kerusakan nyata di hidupmu. Ini tanda yang udah diabaikan. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena di sekitarku udah ada contohnya. Hubunganmu mulai retak, kamu sering ngerasa bersalah, sering ngerasa jijik,
Kalau kamu ingat-ingat lagi, kok aku ngono sih, menyesal. Tapi mbok lakoke meneh, menyesal meneh. Kamu pokoknya udah kehilangan kendali atas dirimu. Kerjaanmu mulai kena imbas, moodmu, keuanganmu, hubunganmu mulai kena imbas semuanya. Kalau dorongan seksualmu itu sudah mulai mengimbas ke semuanya, udah mulai berdampak ke semuanya, itu bukan lagi cuman hasrat seksual atau dorongan seksual. Itu udah bukan lagi libido tinggi. Jadi hati-hati. Ini dampaknya serius, bukan cuman soal seks. Kehilangan kendali atas dirimu sendiri, atas hidupmu sendiri, itu sama dengan kehilangan arah hidup. Ini bukan cuma masalah moral, tapi keseimbangan otak. Ada banyak orang yang ngeklaim kalau rata-rata, bahkan banyak ahli pun ngeklaim kalau rata-rata seminggu tuh sekian kali, sebulan sekian kali, per hari ya minimal segini. Tapi menurutku pribadi, tiap orang itu beda-beda. Nggak bisa disamain. Kalian ngasih range 5-7 kali seminggu, belum tentu bisa. Karena menurutku angka itu bukan aturan. Angka itu bukan indikatornya. Angka itu bukan menentukan normal atau enggaknya. Ada orang yang aktivitas seksualnya tinggi, kentut terus bendino mbek bojone gitu ya, tapi hubungannya dengan relasinya dengan sosial bagus, kerjaannya bagus, moodnya bagus, seimbang, baik-baik aja. Mungkin dia seminggu bisa 14 kali atau mungkin 21 kali sehari ping telu mungkin, tapi hidupnya baik-baik aja. Ada yang mungkin jarang banget melakukan seks atau bahkan nggak punya pasangan mungkin dan nggak jajan, tapi hidupnya pun aneh rasanya, kosong, nggak enak, atau mungkin sebaliknya malah lebih bahagia dan lain-lain. Ada juga orang yang jarang kentu, jarang ada lawan main, tapi otaknya udah kemana-mana, tiap hari masturbasi. Jadi pertanyaannya bukan berapa kali aku orgasme, berapa kali aku masturbasi, enggak, tapi pertanyaannya mungkin lebih penting, apakah aku bisa mengendalikan nafsuku atau aku yang dikendalikan oleh nafsuku? Siapa yang jadi bonekanya? Siapa yang jadi dalangnya? Kalau kamu yang nonton ini udah berusaha berkali-kali, Mbak, aku udah ngikutin saranmu untuk olahraga, untuk nyari kerjaan tambahan, biar aku repot, biar aku sibuk, biar aku nggak sendirian di rumah dengan pikiran yang kemana-mana, tapi aku tetap nggak bisa, Mbak, malah kacau semua, Mbak. Jadi intinya kamu sudah berusaha tapi gagal. Itu berarti adalah tanda bahaya yang nggak bisa kamu anggap enteng. Kita bedah kenapa kok kamu bisa kehilangan kendali, bahkan kamu yang dikendalikan. Ada 3 jalur utama yang bikin orang itu jatuh ke siklus ini. Yang pertama, seks jadi sebuah pelarian. Jadi ketika kamu stres, cemas, patah hati, apa segala macam, kamu kaburnya ke seks. Seks itu bukan menyembuhkan kamu, itu hanya pelarian sementara, penyembuh sementara. Itu bagaikan semprotan etil buat orang kalau cedera olahraga biar nggak sakit-sakit banget. Udah, cuman sementara. Tapi apa? Makin radang kalau makin dipakai. Nggak sembuh. Itu kayak cuman painkiller. Penyakitnya tetap ada. Kedua, orangnya impulsif, mengejar dopamin, sensasi terus-menerus. Otaknya ngejar reward cepet, tapi habis itu apa? Kamu menyesal. Tapi siklusnya berulang terus karena bikin dopaminmu tuh naik. Yang ketiga, trauma masa lalu. Pengalaman yang belum sembuh itu bikin otakmu salah memaknai sebuah keintiman. Jadi kamu cuma ngejar sensasi, bukan keintiman, bukan kedekatan, kelekatan yang sebenarnya. Jadi buat kamu teman-teman yang nonton video ini dan ngerasa kayak, wah aku kayaknya udah dikendaliin sama nafsuku nih Mbak, aku udah nggak bisa ngendaliin itu semua. Tenang, ini bukan aib, sabar, tenang dulu, ayo kita afirmasi positif dirimu dulu. Ini bukan kegagalan, ini bukan kiamat, ini bukan akhir hidupmu. Ini adalah masalah kesehatan yang masih bisa ditangani. Bantuan profesional itu sangat membantu teman-teman. Gak usah takut ke psikolog, gak usah takut ke konselor, gak usah takut ke psikiater. Mereka-mereka yang kesana itu belum tentu sakit. Aku ke dokter itu belum tentu sakit. Siapa tahu aku cuma ngerasa aneh dengan tubuhku dan aku butuh konsultasi, makanya aku ke dokter. Bantuan profesional kenapa bisa sangat membantu? Kalau kamu ke psikiater, kalau nantinya akan dikasih resep-resep itu berguna untuk apa? Ngatur impulsifmu, ngatur moodmu. Atau kalau kamu dikasih terapi mungkin biasanya CBT untuk ngeriset ulang kegiatanmu sehari-hari, memutus siklusnya, ngubah pola pikirmu. Dan ini semua itu butuh keberanian, butuh dukungan, butuh jujur sama dirimu sendiri. Oke, aku kayaknya butuh bantuan, aku nggak bisa nanganin ini sendiri. Jujur sama dirimu. Tapi aku yakin kamu yang nonton ini, kalau kamu ngerasakan hal itu, kamu itu pasti bisa. Kamu masih muda, masa depanmu masih panjang. Kamu layak untuk hidup dengan kendalimu sendiri, bukan dikendalikan. Kamu layak punya hubungan yang sehat, dan kamu layak merasa tidak diperbudak oleh dorongan seksmu sendiri. Ayo kita kendalikan hidup kita sendiri, jadilah nahkoda di kapal kita sendiri, bukan dikendalikan oleh seks atau nafsu. See you in the next video, bye.